Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aka Utama Raymond Channel. Pada kesempatan hari ini saya ingin share atau menyampaikan sesuatu yang ya boleh dibilang sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Ya, dimana kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak terlepas daripada sesuatu yang penting, sesuatu yang mendesak. Nah, ataupun sesuatu yang goal ya, sesuatu yang bisa kita tuju, dan kemudian bagaimana kita memecahkan masalah tersebut apabila kita tahu bahwa wah ternyata masalah tersebut itu berat buat kita. Kemudian bagaimana kita merubah mindset ya, yang awalnya kita pesimis ya kelihatannya, ataupun santai seperti apa dan kayak gimana. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama itu tadi saya sebutkan sesuatu yang urgent dan penting ya. Urgent dan penting sekilas itu sama ya. Padahal coba sedikit kita telaah. Penting dan urgent atau important and urgent. Important itu penting, urgent itu mendesak ya. Nah, sesuatu yang penting itu belum tentu mendesak. Sedangkan sesuatu yang mendesak umumnya itu bisa sesuatu yang penting. Nah, saya di sini membagi menjadi 4 bagian. Sesuatu yang penting dan urgent itu pasti kita lakukan. Setuju ya? Dan sesuatu yang tidak penting, urgent, nah, kita bisa putuskan untuk scheduling. Nah, sesuatu yang penting dan tidak urgent itu kita bisa delegate atau kita bisa melimpahkan. Kalau di dalam suatu perusahaan biasanya seperti itu ya. Kalau bos, ini penting tapi tidak urgent, biasanya dilimpahkan ke bawahannya gitu, ataupun tangan kanannya, ataupun ya siapalah itu yang bisa dia percaya. Dan kemudian itu tidak penting dan tidak urgent. Nah, ini hati-hati. Ini yang keempat ini yang sering kita lakukan gitu ya. Nah, sehingga kita terlena tidak penting, tidak urgent. Justru hal-hal yang santai yang tentunya semua orang pikir enak ya, seneng gitu kan. Contohnya kayak misalkan santai-santai sambil tiduran main HP, terus lihat konten-konten yang bisa membuat ketawa ataupun bisa membuat kita itu artinya nyaman gitu, PW pada posisi itu. Nah, kemudian bagaimana kita untuk mendelete hal tersebut? Tentunya kita yang kedua sekarang. Yang kedua itu kita harus tanamkan di mindset kita tuliskan sesuatu yang tidak penting dan tidak urgent. Apabila kita tidak tuliskan dan kita tidak niatkan untuk mendelete hal tersebut, itu justru malah sebaliknya hal tersebutlah yang paling kita bisa atau kita sering lakukan. Sebaliknya, apabila sesuatu yang penting dan urgent, apabila kita tidak mindsetkan atau kita tidak tuliskan dalam benak kita untuk menjadi suatu goal, itu justru tidak kita lakukan. Oke. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita mulai sekarang. Apabila hal tersebut penting dan urgent, kita tanamkan dalam benak kita, that's my goal, dan kita harus do. Nah, seperti itu. Dan mungkin hal tersebut juga dikarenakan banyak hal sehingga orang tidak mau melakukan. Misalnya karena hal tersebut susah dan besar. Nah, kita lihat yang ketiga, bagaimana sih kita bisa melakukan hal-hal yang besar dan susah tersebut menjadi sesuatu yang saya yakin bisa deh. Nah, misalkan ini bisa saya lakukan gitu. Caranya gimana? Salah satunya adalah kita bisa chunking down hal-hal tersebut, atau kita bisa potong-potong menjadi sesuatu yang kecil, dan timbul rasa percaya diri kita bahwa yes, that I can do that. Nah, kita bisa lakukan itu. Sehingga ya artinya kita bisa memudahkan. Artinya kan sesuatu yang besar itu kalau kita bisa pecah-pecah menjadi kecil dan kita bisa lakukan, tentunya kita bisa melakukan hal yang besar dari hal yang kecil tersebut. Setuju ya? Oke. Nah, yang terakhir, kita rubah mindset kita. Tadi kita rubah pola sistem kerja kita. Nah, sekarang kita rubah pola mindset kita mengenai waktu misalkan. Contoh, sesuatu yang penting itu kan tadi kita bilang dari awal, sesuatu yang penting itu belum tentu urgent. Apa sih contohnya? Misalkan ya guys,
kalau mahasiswa biasanya buat TA ya, ataupun buat apa itu namanya, skripsi. Nah, kita tahu masih lama ini ya kan, kita keenakan nih, nanti kita lihat sumber-sumbernya dulu, santai. Nah, sehingga suatu saat kita tanpa sadar kita terlena dengan hal yang kita pikir itu masih lama, tiba-tiba mepet waktunya gitu kan. Nah, sehingga waktu tersebut malah sebaliknya, kita yang dibuat ataupun kita yang disusahkan. Nah, kita rubah mindset tersebut. Yang seharusnya kita dibilang, oh ternyata 1 bulan lagi gitu kan, dan kita rubah hal tersebut. Dari 1 bulan lagi kita anggaplah seminggu kemudian gitu, atau cuman seminggu waktunya, space waktunya. Nah, kita pasti kejar target tuh, karena waktunya seminggu lagi. Karena kita rubah mindset kita yang tadinya santai aja masih lama, tapi sebaliknya, aduh kok sebentar lagi, padahal masih lama. Nah, ketika kita selesai dan bisa mengatasi hal tersebut, jamin deh insya Allah itu bisa kita lakukan, dan kita bisa yang awalnya kita santai-santai terus kemudian kepepet, kalau bisa kita kita bisa tembus itu urgency tersebut atau hal yang mendesak tersebut. Kalau malah sebaliknya kita menjadi pesimis, itu yang bahaya. Makanya kita rubah hal tersebut, kita rubah mindset tersebut. Oke guys, nah seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal-hal tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rio. Terima kasih Pak Rio, itu bermanfaat sekali dan itu sudah saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada lain waktu dalam channel Aka Utama Raymond. Jangan lupa kalau memang Anda suka, like ya, seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.